All my nana. Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali kita berjumpa kembali di kita. Senang sekali tadi ada lagu pembuka ini dari single terbaru dari One Direction ya, Just Walk Me Down. Dan memang sudah beberapa kali kita hadirkan untuk Anda ini supaya pancingan. Kira-kira kalau saya gantiin Zayn Malik gimana? Aduh ya Tuhan, pagi-pagi udah gitu aja kan. Aduh. Ini yang di depan kan para muntah-muntah gitu. Itu kan lumayan lah. saya juga bisa nyanyi gitu kan. Jadi namanya Bayu Malik. Bayu Malik bukan Bayu Mungkar. Bercanda. Selamat pagi seperti biasa. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan pagi yang cerah hari Selasa ya. Setelah kemarin bersibuk-sibuk ria. Apa ya, masih dalam suasana Idul Adha gitu kan. Semoga hari ini semuanya bisa move on, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah-masalah apapun itu. Dan senang sekali Bayu Harsha dan juga Alfira Rahim akan menemani Anda selama 3 jam ke depan dari jam 8 ya. Sampai jam 11 siang nanti. Benar. Dan juga ada Basu dan Kuno sebentar yang akan memberikan informasi yang menarik tentunya untuk pemirsa. Oke, dan pemirsa langsung saja kita simak. Ini dia kita selengkapnya. Kita berjumpa kembali di kita dan saatnya sekarang kita untuk membahas ya, kita akan share, kita akan berbincang seputar hari ini Hari Sarjana Nasional, tapi bingung juga gitu kan, sempat dicari juga nggak ada landasan yang pasti kenapa tanggal 29 itu Hari Sarjana Nasional. Tapi kita bukan membahas soal tanggalnya, kita bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya dinamika pendidikan sehingga banyak masalah yang terjadi. Katakanlah tadi anak SMA dan juga SMK, lulusan SMA SMK itu lebih banyak keserap di dunia kerja daripada lulusan S1. Sementara kalau misalkan lulusan S1 belum lagi keluarkan uang yang banyak, kuliah 3 sampai dengan 4 tahun, bahkan hampir 8 tahun, ada yang hampir 8 tahun, akan tetapi masih menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Ini akan kita bahas, Fira ya, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kami perkenalkan ada Pak Bahrul Ulum, praktisi pendidikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. baik, sehat, baik. Kita akan berbincang tadi sudah kita share di awal Pak tentang apa ya, hari ini Hari Sarjana Nasional. Kalau misalkan ya, banyak yang belum tahu juga ya. Banyak yang mungkin baru tahu juga. Baru tahu juga. Oh, hari ini ada Hari Sarjana sudah ya. Banyak orang yang mengatakan Pak gini. Tentu mimpi setiap orang, mimpi setiap orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai ke pendidikan yang setinggi-tingginya. Katakanlah minimal S1 gitu. Pak Bahrul sendiri melihat kondisi dari alumnus perguruan tinggi sekarang yang notabene kebanyakan banyak yang nganggur Pak, atau kemana, padahal kan titelnya adalah S1. Tanggapannya gimana secara umum? Ya, ini menarik ya, karena kita hari ini memperingati Hari Sarjana 29 September. Tapi di satu sisi ada ironi. Ironinya apa ya, banyak pengangguran. Yang pengangguran ini tanda kutip karena bukan masyarakat awam, SMA, SMK, tapi justru sarjana. Jadi membahasakan sarjana menganggur ini kan berarti ada masalah besar ya. Karena kalau bicara sarjana ini kan dari bahasa Sanskerta, orang yang punya kecendekiaan. Kemudian saat ini berkaitan dengan orang yang telah menyelesaikan jenjang S1. Berarti mereka sebenarnya sudah menyelesaikan berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Mereka sudah mendapatkan pengajaran, kemudian melakukan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, kalau selesai kemudian banyak pengangguran, berarti sistem pendidikan kita ini yang perlu kita melakukan refleksi. Mengapa kemudian sarjana kita ya banyak pengangguran ya. 2015 saja itu pengangguran terbuka 7,4 juta. Dan itu lebih banyak didominasi sarjana ini ya, atau pengangguran terdidik yang biasa kita kenal. Jadi miris kita juga, kita miris juga mendengar ya banyak sarjana yang harapannya, sarjana kan intelektual, harapan bangsa. Kalau bicara sarjana ya di pundaknya lah mereka mampu memberikan pemikiran, mereka bisa berkontribusi pada bangsa. Tapi ketika banyak yang menganggur, ini kemudian jadi tanda tanya besar juga bagi kita. Iya, Pak Bahrul, yang menjadi pertanyaan itu
sistemnya, artinya sistem kualifikasi, maksud saya sistem pendidikan di universitas yang kemudian mungkin harus direfleksi, atau justru malah katakanlah lapangan kerja yang kemudian tanda kutip belum siap menerima sarjana-sarjana seperti ini. Iya, kalau saya melihatnya memang dari dua sisi. Yang pertama sistem pendidikan kita ya, karena pendidikan kita memang hanya mengarahkan tadi itu job oriented. Iya. Jadi banyak kemudian orang sarjana yang penting dapatkan ijazah bisa melamar kerja, tidak kemudian melihat kompetensinya seperti apa. Jadi ada gap antara lapangan kerja dengan kompetensi atau kemampuan setelah dia tamat. Jadi saya kira ini perlu direfleksikan bagaimana kemudian sistem pendidikan kita. Biasa kita dengar link and match-nya, bagaimana nyambung hasil pendidikan kita ya. Kemudian memang saya melihat juga ini berkaitan dengan kondisi negara kita memang. Kalau bicara lapangan kerja kita sangat minim. Saya baca itu tahun 2013 kemarin misalnya, formasi CPNS itu yang dibuka 165.000 formasi. Tahu enggak yang mendaftar? Ada 2 juta orang. Jadi bayangkan 2 juta orang mendaftar untuk 165.000 formasi CPNS. Jadi berapa itu? Banyak yang harus tersingkir gitu. Di Makassar lah tiap tahun kan kalau kita mau lihat Unhas berapa ribu di wisuda tiap tahun, UNM ya, Unismu yang besar-besar. Sementara lapangan kerja kalau kita lihat tidak seberapa. Jadi memang harus ini ada perubahan mindset bahwa sarjana itu jangan jadi job seeker, hanya bagaimana mencari jadi PNS, jadi karyawan. Harus memang diubah bagaimana mindsetnya menjadi job kreator. Artinya di sini ada perubahan, banyak yang mengatakan utamanya di daerah-daerah pedalaman gitu kan, orang-orang yang katakanlah orang-orang tua yang mengatakan bahwa kuliah saja di sana S1, dapat S1 dapat daftar jadi CPNS, daftar jadi PNS. Ini tuh pemikiran orang tua gitu kan, lulus S1 kamu harus daftar PNS gitu kan. Berarti ada tanda kutip ketidaknyambungan Pak ya, artinya orang-orang sekarang kebanyakan berpikirnya itu job oriented, bukan skill oriented. Bukan orientasinya sebenarnya ke pekerjaan, bukan orientasi ke kemampuan. Jadi ketika ada lapangan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan, ini gugur, ini nggak siap. Artinya mahasiswa sekarang kurang disiapkan dari kampusnya, atau justru mahasiswa yang kemudian harus mengeksplor sendiri kemampuan itu? Iya, saya kira kedua-duanya harus berjalan ya. Artinya kampus harus mampu bagaimana metode pendidikannya yang menghasilkan tadi skill. Makanya kan sekarang ke depannya ini arahnya kompetensi. Jadi bagaimana kampus itu diarahkan standar kompetensi. Apalagi kalau kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN. Udah Desember Pak. Itu berhitung berapa bulan ya. 1 Januari 2016 orang sudah bicara kompetensi. Misalnya lulusan S1 itu kan sarjana teknik, itu nanti dia harus upgrade lagi kompetensinya. Dia harus dapatkan sertifikasi, mendapatkan gelar insinyur itu dari Persatuan Insinyur Indonesia. Tapi kompetensinya ini hanya berlaku nasional. Kalau dia mau berlaku ASEAN, dia harus ikut sertifikasi lagi untuk tingkat ASEAN. Ada semacam standar engineering untuk insinyur di ASEAN yang itu diakui di ASEAN. Kalau tidak menyiapkan diri, ya tidak bisa. Makanya nanti yang datang muda dari Singapura, dari Filipina, karena mereka sudah penuhi kualifikasi dan kompetensi insinyurnya tadi, engineeringnya, nah mereka kemudian yang masuk ke pasar kerja kita ya, bukan kemudian kita ya ini. Artinya kita jadi penonton saja. Jadi penonton, bukan jadi. Semacam miris gitu ya, ngelihat katakanlah sekarang ketika ada pameran bursa kerja, yang kemudian harapannya adalah yang banyak ini adalah masyarakat yang katakanlah belum S1, tapi kalau misalkan kita lihat bursa kerja kebanyakan S1. Gini yang kemudian yang seharusnya pemerintah dengan segala kebijakan yang sudah dikeluarkan, menurut Pak Bahrul gimana? Sebenarnya kita cukup apresiasi beberapa tahun terakhir karena pemerintah pun sudah menyadari bahwa sebenarnya tidak ada solusi bicara pengangguran ketika entrepreneurship atau kewirausahaan ini tidak didorong. Makanya kan sejak 2011 itu sudah dicanangkan GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Itu digembar-gemborkan di kampus. Di kampus itu sampai mata kuliah wirausaha itu menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ya beberapa kampus. Cuma memang perlu kita kritisi juga ketika mata kuliah ini hanya nuansanya pengajaran, bukan membangun jiwa karakter wirausaha. Banyak juga selesai ikut program wirausaha, selesai S1-nya,
masih tetap memasukkan lowongan kerja, meminta masukkan lowongan kerja, bukan kemudian jadi wirausaha. Jadi dari sisi kebijakan sebenarnya sudah cukup kita apresiasi, ada gerakan kewirausahaan nasional. Kemudian ada Perpres tentang inkubator. Di kampus-kampus itu sekarang dibuat inkubator wirausaha, inkubator bisnis ya dibuat. Ada juga Sulsel sendiri itu Pak Gubernur itu punya program wirausaha desa. Jadi selama 5 tahun akan dimunculkan sampai 20 orang wirausaha per desa tiap tahun. Jadi ini masuk tahun kedua. Jadi sebenarnya upaya dan dorongan ke sana itu pemerintah terus upayakan. Cuma memang ini kan hanya jangan hanya jadi gerakan seremoni, ada selebrasi wirausaha, tapi kemudian ya berhenti di situ. Tidak ada kemudian upaya untuk secara nyata mendorong, menggerakkan dan melahirkan entrepreneur baru. Kalau di Unhas saya ingatnya ada PKM kalau nggak salah. Program usaha. Semua kan? ya, jadi artinya ada mahasiswa didorong untuk membuat satu proyek, buat bisnis plan. Bisnis plan, target pasarnya gimana, gitu. Kira-kira akan berlangsung selama berapa lama dan akan didanai gitu ya. Betul. Ya macam-macam, ada program kewirausahaan ya, ada program kreativitas mahasiswa, PKM wirausaha, GKN, macam-macam sebenarnya. Bahkan setahu saya bicara kewirausahaan itu sampai ada 11 kementerian yang saling berkaitan. Semuanya bicara kewirausahaan. Nggak tumpang tindih itu Pak? Nah itu juga kalau kita lihat. Itu kan 11 banyakan, 2 aja banyakan gitu. Ada 11 loh. Jadi kita lihat juga kewirausahaan ini udah itu tadi tidak jelas juga kementerian mana yang main di hulu, main di hilir. Kemenpora bicara kewirausahaan muda yang diberikan materi-materi penguatan manajerial. Kementerian Koperasi seperti itu juga. Kementerian Tenaga Kerja sama juga. Jadi kadang memang kita lihat ada overlap. Harusnya kan berbagi peran. Mungkin di Kemenpora bicara tentang semangatnya, motivasi saja ya. Nanti kalau bicara manajemen usaha ada Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau butuh peralatan, butuh support, mungkin bisa di Kementerian Perindustrian. Sebenarnya udah cukup, cuma kan ya negara kita lah seperti itu ya. Jadi kalau 11 kan bayanginnya seperti tim sepak bola. Seharusnya kan orang gitu kan. Seharusnya kan ada jadi kiper, ada jadi back, ada jadi gelandang, ada jadi penyerang gitu. Jadi sekarang kira-kira 11 kementerian yang udah jadi gawang semua. Penjaga gawang semua udah gitu kan. jadi penyerang. Ibaratnya yang orientasinya ini bagaimana laksanakan program. Itu dia. Apalagi kalau sebatas proyek. Betul. Habiskan anggaran. Habiskan anggaran. Tapi Pak Bahrul, artinya akankah wirausaha ini menjadi salah satu solusi di Hari Sarjana ini untuk para sarjana ini bisa bisa berkembang gitu, melepaskan diri dari belenggu itu tadi job oriented tadi. Akankah wirausaha ini menjadi sebuah solusi? Saya sangat optimis dengan gerakan kewirausahaan ini, dan ini saya kira akan menjadi solusi. Kalau kita bicara kemudian kayak tadi lapangan kerja yang sangat minim, di satu sisi sumber daya bangsa kita ini kan luar biasa ya. Apa yang tidak ada di negara kita ini kalau kita bicara pertaniannya, perkebunannya, ada semua. Kalau bicara hasil-hasil komoditi saja ya, kita kan semua masuk 10 besar. Pasti masuk 10 besar atau 5 besar hasil komoditi di dunia. Jurusannya juga ada Pak, jurusannya ada di peternakan, perikanan. Cuma itu tadi karena spirit wirausahanya tadi kurang, tidak ada upaya untuk mengolah sumber daya tadi, memberikan added value, nilai tambah, sehingga sumber daya itu dibiarkan saja. Sarjana kita yang dari daerah kan harusnya berpikir di kampungnya itu, di desanya, apa yang bisa dia kembangkan, dia olah. Saya pernah banyak ketemu sarjana, sebenarnya dia punya banyak potensi, dia punya kebun, dia punya lahan. Tapi maunya tinggal di kota. Maunya tinggal di kota dan tidak mau mengembangkan potensinya. Jadi jadi ini kan jadi masalah juga. Dan ini juga mindset orang tua. Orang tuanya berpikir bekerja itu adalah masuk pagi pulang sore. Bekerja itu pakai baju seragam. Pakai seragam, PNS dinas gitu kan. Jadi saya pernah ketemu beberapa sarjana. Mereka lebih senang menjadi tenaga sukarela, suka bekerja, rela tidak dibayar. Yang dibanggakan apa? Karena pakai baju seragam itu. Di Makassar saja kan gaji honorer itu kan cuma 500-an ribu. Benar. Di Makassar 500.000 itu cuma dapat apa? Uang angkot udah habis. Bensin udah habis gitu kan. Tapi karena itu tadi bangga ya, wah sudah bangga, wah saya pakai
Padahal juga mungkin masih ngutang, minta sama orang tua juga. Ketika orang teleponnya, orang Iya. tuanya nelpon dari kampung, halo assalamualaikum, iya kerja apa? Oh iya, jadi saya pas kerja di di kampung sini. cerita, iya anakku jadi honorer di Iya, Makassar. itu jadi. Cek per cek udah gitu. Oh ada apa ya? Ini miris juga gitu. Tapi menghadapi kita berbicara tentang masyarakat keindonesiaan Pak Bahrul. Ketika 2 Desember 2015 mendatang, Indonesia mau tidak mau, gitu Iya. kan harus meskipun memang awalnya kan 2006 awalnya Iya. masih lama tapi dipercepat ke Dipercepat. 2015 dengan kondisi masa Indonesia yang dipenuhi dengan sarjana yang masih nganggur. Pak Bahrul sebagai seorang praktisi pendidikan melihatnya gimana? Optimis gak para sarjana ini akan dapat jatah, akan kebagian jatah di persaingan nanti. nih. Jangan Iya. sampai justru malah gitu-gitu aja gitu. Udah Sampai menonton aja gitu kan, udah ngelihat Iya. Nomean, Kalau ngomong iya. aja. Kalau bicara optimis dan tidak optimis kan, optimis harus selalu ada ya. Tapi di satu sisi memang kita melihat kesiapan kita ini juga belum terlihat nyata juga kalau saya mau bilang, karena saya sudah ikut beberapa kali forum. Kalau kita bicara MEA 2015, bicara strategi, bicara kesiapan juga belum nampak nyata juga seperti apa yang disiapkan strateginya. belum mau disiapkan atau memang Iya, belum dipersiapkan? masih apa? Ya memang masih belum siap ya kalau kita lihat secara umum. Ya kalau bicara kita sebagai sarjana tentunya ya butuh skill ya. Misalnya kemampuan bahasa. Iya. Saya dengar itu Thailand aja itu sudah ribuan yang pandai bahasa Indonesia. Iya benar. Jadi mereka kalau datang ke negara kita kiranya orang Indonesia, orang dari Thailand. Tapi ternyata pasti bilang swadikap, selamat halo gitu kan. Oh, udah. Mereka itu sampai belajar bahasa Indonesia kan, Iya. karena memang ketika pasar tunggal ASEAN nanti 40% itu ada di Indonesia sebenarnya. Jadi dari 600 juta penduduk ASEAN, ini yang jadi incaran karena ini pasar paling besar. Pasti kita diserbu. Kalau tidak siap sudah. Kalau kita tidak siap dari kemampuan bahasa, kompetensi kerja, sudah jadi penonton. Jadi penonton. Karena Udah nanti yang nyanyi aja, dilihat- let it go, let Let it it go. biarkan berlalu, kita jadi Iya. nonton aja. Ini Jangan sampai harus mempersiapkan diri juga gitu kan. Ya, artinya mudah-mudahan inilah merefleksikan Hari Sarjana ini bahwa sarjana ini kan punya banyak harapan. Mereka intelektual, mereka harusnya. Dan menarik tadi tuh yang kata belenggu tadi. Iya. Sarjana memang kadang ingin membelenggu kita. Oh saya sarjana ekonomi, oh saya harus hanya bidang ekonomi dong. Iya. Sarjana pertanian, bergerak di bidang pertanian dong. Padahal kan harusnya sarjana ini kita bisa lepas bahwa kita bisa berkreasi sebenarnya, Benar. kita bisa berinovasi. Saya ingat misalnya yang lagi hangat sekarang, seorang sarjana namanya Nadiem Makarim yang buat Gojek. iya benar Pak. Itu kan seorang sarjana, tapi karena dia punya ide yang brilian, ojek yang konvensional dia mampu ubah bisnis modelnya menjadi hal yang luar biasa. Sementara ada ribuan sarjana menjadi tukang ojeknya Gojek. Gojek gitu. Jadi satu sarjana mampu membuat ide yang luar biasa, melahirkan Gojek. Ribuan sarjana ikut Jadi tambah rela Sarjana antri kan. hanya menjadi karyawannya Gojek. Ini kan dua sarjana yang Iya. sangat beda ya. Benar, Satu Pak. sarjana mampu membuat aplikasi Gojek, menciptakan lapangan kerja yang banyak. Ribuan sarjana hanya berpikir, wah nggak usah susah-susah deh, pokoknya Tinggal daftar. aja jadi tukang ojek ya. Tapi ini kita bicara bukan halal dan baiknya. Saya bicara dari sisi pentingnya ide dan kreativitas. Seorang Nadiem Makarim, sarjana yang punya ide yang luar biasa, mampu membuat lapangan pekerjaan ya. Kita ingat di Muhammad Yunus ya, sangat terkenal. Muhammad Yunus, seorang sarjana doktoral. Dia mampu melepaskan belenggu dari kampusnya, dia ke tengah-tengah masyarakat, dia melihat banyak kemiskinan, dia buat Grameen Bank. Iya. Bagaimana untuk membantu kemudian masyarakat kecil ya. Jadi itu langkah-langkah nyata. Nah, banyak sekarang ini menjadi menara gading. Tidak ada kemudian aplikasi nyata, dampak nyata, sarjana bagi masyarakat sekelilingnya. Malah kalau misalkan kita dari kampung datang ke kota, kemudian untuk kuliah, udah jadi sarjana pulang kampung, pulang dicemooh, Jadi sarjana beban. pulang kampung. Betul. Maksudnya kan pulang ke kampung untuk membangun kampung, untuk membangun daerah, malah dibilang-bilangin Iya. gitu. Tapi ngomong tentang satu hal yang baru-baru juga terjadi terkait dengan beberapa katakanlah universitas gitu yang melakukan wisuda bodong. Iya. Artinya ini kan mau tidak mau labelnya tetap sarjana gitu Pak. Walaupun memang secara akademis kita melihatnya bahwa tidak melalui proses-proses yang seyogianya untuk menjadi seorang sarjana. Betul, ada. Gimana melihatnya? Ya, ini saya kira yang merusak juga citra sarjana ya. Iya.
Ya karena negara kita ini kan masih negara administratif. Benar. Semuanya melihat dari sertifikat, ijazah, kompetensi itu belum dilihat secara langsung. Orang kan ngejar ijazahnya. Makanya banyak IPK tinggi, Pak. IPK 4,01. Memaksakan bayar berapa? Memaksakan yang penting bisa mau bayar berapa, yang penting keluar ijazahnya. Karena tadi itu dipakai untuk mendapatkan lapangan kerja itu. Sudah ketemu lah ada kampus yang abal-abal tadi itu yang tanpa proses akademik tadi melalui pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat tidak dijalankan. Jadi ya sebenarnya kita miris juga dan ini kan memang harusnya juga jadi perhatian. Jadi saya kira apresiasi yang dilakukan pemerintah menertibkan ini kampus-kampus yang sekedar nama ya, apalagi sekedar jual. Sekedar jualan ijazah itu. SB, S-Bot, sarjana bodong. Tapi Pak Bahrul, terakhir kita berada di menit-menit terakhir kebersamaan kita di sesi bincang pagi ini. Ada mungkin yang ingin disampaikan Pak Bahrul terhadap sarjana, wahai sarjana di luar sana. Dan mungkin untuk mahasiswa yang saat ini udah mau jadi sarjana Pak, silakan. Iya. Refleksi. Yang pertama saya sebagai sarjana juga ya mengucapkan selamat Hari Sarjana hari ini tanggal 29 September 2015. Mari kawan-kawan kita merefleksikan hari ini bahwa gelar yang diberikan ke pundak kita ini sebenarnya punya banyak tanggung jawab. Bagaimana kita memberikan pencerahan, kita melakukan pengabdian, berkontribusi pada masyarakat sekitar kita. Yang minimal kita tidak menjadi beban lah pada keluarga, pada lingkungan kita. Mari di Hari Sarjana ini, pemirsa dan kawan-kawan sekalian, ya, semua pihak merefleksikan diri, terutama yang penting menurut saya adalah menunjukkan spirit entrepreneurship kita. Bahwa menjadi pekerja, jadi karyawan, jadi PNS itu bukanlah hal yang utama lagi saat ini, tapi tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan lapangan kerja atau kita menjadi sarjana yang menjadi job creator. Sarjana-sarjana yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri kita dan masyarakat sekitar kita. Saya kira itu ya. Bukan hanya job oriented tapi juga skill oriented. Bukan hanya berorientasi pada pekerjaannya apa, tapi berorientasi pada kemampuannya apa. Apa yang bisa dilakukan, bukan terkait dengan pekerjaannya ya. Terima kasih banyak Pak Bahrul sudah hadir pagi ini. Semoga perbincangan pagi ini merefleksikan terkait dengan Hari Sarjana ini ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian kita menyikapi dan ini menjadi warning, bukan menjadi warning, bukan jadi peringatan ya. Kalau peringatan untuk orang-orang katanya yang belum siap. Tapi untuk menandai lah seperti itu bahwa masyarakat ekonomi ASEAN is heading to us akan segera dapat gitu. Udah depan mata ya. Udah di depan mata. Kita udah 2 bulan lagi gitu kan. Udah datang Swadika, udah gitu kan. Selamat datang ya, ternyata orang Thailand ya. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa, tapi setelah yang satu ini kita akan kembali dengan perakiraan cuaca dan juga trending topik ya. Betul. Tapi yang setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Kita.